Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Dokter Muda FKUNS, kita akan membahas tentang Morbus Hansen. Leprosi atau Morbus Hansen atau yang lebih kita kenal dengan kusta adalah penyakit granulomatos kronik yang mempengaruhi kulit dan sistem saraf perifer. Penyakit ini termasuk pada golongan neglected tropical disease yang diatur oleh WHO. Morbus Hansen diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium lepra yang merupakan bakteri gram positif basil, obligat intrasel dan tahan asam. Awalnya ditemukan oleh Amur Hansen pada tahun 1873 dan pada tahun 2008 terdapat bakteri baru bernama Mycobacterium lepromatosis yang secara genetik hampir sama dengan Mycobacterium leprae. Namun, Mycobacterium lepromatosis menyebabkan penyakit leprosi atau kusta dalam bentuk difus yang ditemukan di daerah Meksiko dan Karibian. Insiden kusta di dunia pada tahun 2016 berdasarkan data WHO mengalami peningkatan, yakni dari 211.973 pada tahun 2015 menjadi 214.783 di tahun 2016. Sebesar 94% dari insiden kusta ini dilaporkan oleh 14 negara dengan 1.000 lebih kasus baru di tiap tahunnya. Asia Tenggara merupakan regional dengan insiden kusta tertinggi dan Indonesia merupakan negara dengan penyumbang insiden kusta ketiga tertinggi di dunia, yakni sebesar 16.286 kasus setelah Brazil dan India. Prevalensi leprosis di seluruh dunia sudah berkurang secara signifikan sejak diperkenalkan multidrug terapi pada tahun 1982. Kurang lebih sekitar 95% pasien dengan leprosi ditemukan di 16 negara yang sebagian besar merupakan negara tropis dan subtropis. Leprosi terjadi pada semua ras. Ras Afrika hitam memiliki insiden yang tinggi, dapat terjadinya leprosi bentuk tuberkuloid. Leprosi menjadi penyakit endemik di Asia, Afrika, Pasifik, dan Amerika Latin. Pada orang dewasa, leprosi lebih sering ditemukan pada pria dibanding dengan wanita, dengan perbandingan 2:1. Kejadian leprosi memiliki persebaran usia yang merata, dengan puncak pada usia 10-14 tahun dan 35-44 tahun. Patofisiologi dari kusta dimulai dengan Mycobacterium lepra yang masuk ke dalam tubuh manusia dengan sampai timbulnya gejala dan tanda membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan bertahun-tahun. Masa inkubasinya bisa 3-20 tahun. Lalu, Mycobacterium lepra ini akan bersarang di sel swan yang terletak di perineum. Kenapa? Karena basil kusta suka daerah yang dingin, yang dekat dengan kulit dengan suhu sekitar 27-30 derajat Celcius. Sel swan ini akan mengalami kematian dan pecah. Lalu, basil kusta akan dikenali oleh sistem imunitas tubuh. Tubuh akan melakukan proteksi melalui dua aspek, yaitu imunitas non-spesifik dan spesifik. Makrofag akan menjadi aktif dan memfagosit dan membersihkan dari semua yang tidak dikenali. Klasifikasi lepra atau Morbus Hansen menurut WHO ada dua, yaitu Paucibaciller atau PB dan Multibaciller atau MB. Dan menurut Ridley Jopling ada beberapa, yang pertama ada IL, TL, BT, BB, BL, dan LL. Dan untuk Paucibaciller atau PB, slit skin smear-nya negatif, sementara MB positif. Dan lesi yang terdapat pada PB itu 1-5, sementara pada MB lebih dari 5. Selanjutnya, ini adalah tipe leprosi yang berdasarkan Ridley Jopling. Tadi ada TT, BT, BB, BL, dan LL. Dan dikategorikan berdasarkan jumlah lesinya, yang mana kalau TT biasanya tunggal, kalau BT tunggal atau beberapa. BB ada beberapa, BL lesinya banyak, dan LL lesinya sangat banyak. Dan di bawah ini adalah beberapa perbedaan atau tes dari masing-masing tipe leprosi. Bisa berdasarkan ukuran lesinya, sensasi lesinya, pertumbuhannya, rambut pada lesinya, BTA pada lesi, BTA pada kerokan hidung, tes lab prominnya, dan permukaan lesinya. Ya, selanjutnya ada manifestasi klinis dari Morbus Hansen yang tipe tuberkuloid. Pada tipe ini akan ditemukan makula hipopigmentasi dengan hipoestesi, yang mana distribusinya asimetris dan permukaannya kering
bersisik, serta berbatas tegas. Untuk tipe yang borderline akan ditemukan bentuk dengan lesi makula, papula, plak anestesi yang mana dia asimetris, lalu ada permukaan lesi yang dapat kasar atau berkilat, serta dia berbatas tegas. Dan pada tipe lepromatosa akan ditemukan makula dengan papul dan nodul, serta ada eritema yang mana simetris dan permukaannya berkilat. Dan untuk tipe lepromatosa ini batasnya tidak jelas. Untuk diagnosis dari lepra dapat ditegakkan jika ditemukan minimal satu dari tanda kardinal. Nah, tanda kardinal pada lepra diantaranya yang pertama ada lesi kulit yang mati rasa. Yang kedua ada penebalan saraf tepi. Nah, ini ada yang sensorik, motorik, dan otonom. Kalau sensorik itu hipo atau anestesi, kalau motorik parese atau paralisis, yang otonom seperti kulit kering, edem, ada gangguan pertumbuhan rambutnya. Lalu yang ketiga ditemukannya BTA positif yang menandakan ada Mycobacterium lepra. Nah, untuk anamnesisnya nih, perlu ditanyakan apa aja sih? Yang pertama, riwayat kontak dengan pasien kusta. Yang kedua, bagaimana riwayat penyakit kusta sebelumnya? Lalu yang ketiga ada riwayat tinggal di daerah endemis kusta. Untuk pemeriksaan, lakukanlah pemeriksaan di ruangan yang mendapat pencahayaan sinar matahari tidak langsung yang cukup. Pemeriksaan harus dilakukan secara sistematis, di mana penderita duduk berhadapan dengan pemeriksa. Mulailah pemeriksaan dari kepala sampai kaki, kemudian bagian belakang tubuh mulai dari leher, bahu, tubuh bagian belakang, lengan, dan kaki. Pemeriksaan kulit pada seluruh permukaan tubuh klien dengan memperhatikan batas-batas privasi dari klien. Pemeriksaan anestesi atau uji sensitivitas dengan menggunakan yang pertama, kapas dan pasien diminta untuk menunjukkan arah gerakan kapas tersebut. Yang kedua, tusukan ringan jarum steril untuk menentukan rasa sakit yang dialami pasien. Yang ketiga, tabung reaksi panas dan dingin untuk menentukan respon terhadap suhu. Bandingkan antara satu lesi dengan lesi lainnya. Uji sensitivitas dilakukan berganti-gantian pada daerah kulit normal dan pada lesi kulit. Pastikan pasien tidak melihat daerah yang disentuh atau yang ditusuk. Uji sensitivitas digunakan untuk menilai seberapa besar kerusakan saraf yang terjadi pada pasien. Sedangkan uji pembesaran saraf untuk menilai berapa banyak serabut saraf perifer yang terlibat dan rusak pada penyakit tersebut. Kedua uji ini sering dilakukan pada pasien tersangka penyakit kusta. Pemeriksaan saraf tepi dapat dilakukan sistematis dan dapat dilakukan pada ekstremitas kanan dan kiri. Meraba atau palpasi saraf harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti pasien atau menimbulkan kesan tidak baik pada pasien. Kuku jari pemeriksa sebaiknya tidak boleh panjang. Pada pemeriksaan ini, penderita harus dapat dalam keadaan tenang dengan otot yang dilemaskan. Tentukanlah tempat saraf tepi yang akan diperiksa. Kemudian, raba dan rasakanlah adanya pembesaran saraf tepi tersebut. Periksalah sebanyak mungkin saraf tepi yang sering terlibat pada lepra. Yang pertama, pemeriksaan nervus auricularis manus. Di samping melalui perabaan, pada sebagian besar kasus pembesaran nervus auricularis manus bisa ditemukan dengan inspeksi. Yang kedua, pemeriksaan nervus radialis merupakan saraf yang paling sulit diraba karena letaknya tidak superficial seperti saraf lainnya yang sering terlibat pada penyakit lepra. Untuk merabanya, telusuri bagian lateral sepertiga lengan atas kira-kira antara daerah pertemuan musculus triceps brachii, caput longum, dan lateral. Yang ketiga, pemeriksaan nervus ulnaris. Saraf ini sukar diraba dari luar. Kenapa? Karena itu diperlukan kemahiran dari pemeriksa untuk bisa merabanya. Yang keempat, ada pemeriksaan nervus medianus. Saraf ini agak sukar dipalpasi karena berada di antara dan di bagian profunda dua tendon, yaitu musculus palmaris longus dan musculus flexor carpi radialis longus. Untuk dapat membedakan dengan
dengan mudah adanya penebalan atau pembesaran syaraf, diperlukan pengalaman palpasi saraf yang normal pada orang yang sehat. Untuk pemeriksaan penunjang pada lepra atau kusta, yang pertama ada pemeriksaan bakterioskopis atau pemeriksaan bakteriologis mikroskopis yang dilakukan dengan pewarnaan tahan asam seperti ZN untuk mencari basil tahan asam. Untuk yang kedua ada pemeriksaan histo-PA yang dilakukan dengan mengambil irisan lesi kulit atau saraf, lalu dilakukan pewarnaan hematoksilin eosin atau faracovite untuk mencari BTA. 10 fragmen lesi kulit yang diambil adalah bagian yang paling aktif, yaitu yang merah dan terdapat infiltrat atau pembesaran. Untuk pemeriksaan serologis berdasarkan atas antibodi pada tubuh seseorang yang terinfeksi oleh Mycobacterium lepra. Jenis antibodi yang terbentuk dapat berbagai macam sesuai dengan antigennya, bisa spesifik maupun non-spesifik. Masuk pada reaksi kusta. Reaksi kusta ini adalah suatu keadaan akut pada perjalanan penyakit kusta yang kronis. Ada dua tipe, ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk tipe 1-nya atau reversal ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4. Sementara reaksi tipe 2-nya atau erythema nodosum leprosum merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 3. Reaksi tipe 1 atau reversal adalah reaksi yang dapat terjadi pada tipe Pauci basiler dan multibasiler PB dan MB yang biasanya terjadi segera setelah pengobatan. Lalu keadaan umumnya seperti demam ringan atau bisa tanpa demam. Peradangan di kulit berupa bercak kulit merah, berkilat, dan hangat. Pada pasien bisa terjadi pembesaran saraf, nyerinya bisa positif, bisa negatif. Gangguan fungsinya pun bisa positif maupun negatif. Pada pasien, udem ekstremitas bisa ditemukan. Peradangan di organ lain yang jarang didapatkan. Untuk peradangan pada mata berupa anestesi kornea dan lagophthalmus karena keterlibatan dari nervus 5 dan nervus 7. Pada reaksi tipe 2 atau ENL, reaksi ini dapat terjadi pada tipe multibasiler atau MB. Biasanya terjadi setelah pengobatan yang sudah dilakukan lebih dari 6 bulan. Untuk keadaan umum pasiennya biasanya kelemahan dan demam ringan sampai berat. Untuk peradangan di kulit berupa nodus kemerahan, lunak, dan nyeri tekan. Dapat timbul di daerah lengan dan tungkai. Nodusnya pun dapat pecah. Pada pasien bisa terjadi pembesaran saraf. Nyeri yang timbul pun bisa ada maupun tidak, serta gangguan fungsinya bisa ada maupun tidak. Untuk udem ekstremitas dapat ditemukan. Peradangan di organ lain didapatkan di sendi, testis, ginjal, dan kelenjar getah bening. Untuk peradangan pada mata berupa iritis, iridosiklitis, glaukoma, dan katarak. Prinsip pengobatan pada morbus Hansen yaitu 4 poin berikut. Yang pertama, obat anti reaksi berupa prednison 40 mg per hari untuk tipe 1 dan 40-60 mg per hari untuk tipe 2, bergantung pada seberapa berat reaksi yang terjadi. Untuk yang kedua, ada istirahat atau imobilisasi ekstremitas yang terkena. Yang ketiga, analgesik untuk mengurangi keluhan nyeri. Dan yang keempat, ada multi drug therapy yang tetap diteruskan. Pengobatan kusta dengan multi drug therapy atau MDT untuk tipe PB maupun MB. Multi drug therapy atau MDT adalah kombinasi 2 atau lebih obat anti kusta, yang mana salah satunya adalah rifampicin sebagai anta yang bersifat bakterisidal kuat, sedangkan obat anti kusta yang lainnya bersifat bakteriolog. Dan untuk MDT tersedia dalam 4 macam blister sesuai dengan kelompok umurnya. Tata laksana morbus Hansen tipe PB atau Pauci basiler terdiri dari 2 jenis obat, yaitu rifampicin dan dapsone, dengan ketentuan dosis pemberian sesuai dengan usia penderita. Lebih rincinya bisa dilihat pada tabel berikut ini ya. Selanjutnya adalah tata laksana morbus Hansen tipe MB atau multibasiler yang terdiri dari obat yang sama dengan tipe PB atau Pauci basiler, namun dengan tambahan 1 jenis obat lainnya, yaitu clofazimine. Ketentuan dosis pemberian juga disesuaikan dengan usia penderita ya. Edukasi yang sangat penting diberikan kepada pasien saat akan menjalani pengobatan morbus Hansen dengan MDT, diantaranya apabila ingin
ingin sembuh, pasien harus minum obat teratur tiap hari sesuai dosis dan lama terapi. Lalu jangan lupa akan efek samping yang ada, berupa urin berwarna merah, bercak kulit gatal kekuningan, dan perubahan warna kulit. Lalu penjelasan 2 tipe reaksi dari morbus Hansen beserta gejalanya. Cacat yang baru dapat timbul saat atau setelah pengobatan dan dapat diobati. Cari dan periksa kontak untuk konfirmasi dan pengobatan. Yang terakhir adalah perawatan diri yang harus dilakukan setiap hari. Kalau tadi edukasi saat memulai MDT, sekarang adalah edukasi saat RFT atau Release from Treatment. Yang pertama nih, beri apresiasi karena telah menyelesaikan pengobatan dan berarti telah sembuh dan tidak memerlukan MDT lagi. Yang kedua, bercak kulit yang masih tersisa memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghilang, sebagian menetap selamanya. Lalu ada mati rasa, kelemahan otot. Kenapa? Karena kerusakan saraf yang akan menetap. Lapor jika ada gejala dan tanda reaksi dari kusta. Yang kelima, penjelasan gejala dan tanda relapse yang ada. Dan tidak ketinggalan untuk perawatan diri yang harus dilakukan setiap hari. Morbus Hansen adalah penyakit yang dapat disembuhkan dengan inisiasi dan penyelesaian MDT. Pengobatan dengan MDT dapat mencegah cacat dan cacat neurologis yang terkait dengan kusta. Prognosis yang terjadi tergantung pada stadium penyakit pada saat diagnosis serta pada saat inisiasi dan kepatuhan terhadap MDT. Terima kasih sudah mau menonton. Selamat belajar.